Halo Sobat Sejarah, pernahkah kalian mendengar tentang sebuah kerajaan agung di tanah Pasundan yang namanya begitu melegenda? Kerajaan yang menjadi simbol kebanggaan dan kejayaan suku Sunda, yang dipimpin oleh seorang raja bijaksana yang namanya abadi hingga kini. Ya, kita akan menjelajahi jejak kerajaan Pajajaran, sebuah mahakarya peradaban Nusantara yang hilang ditelan waktu. Mari kita kembali ke abad ke-15, di tanah Parahyangan yang subur dan permai, berdirilah sebuah kerajaan yang kuat dan makmur. Kerajaan Pajajaran, nama besarnya tidak bisa dilepaskan dari sosok sang pendiri, Sri Baduga Maharaja, yang lebih kita kenal dengan gelar agungnya, Prabu Siliwangi. Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran mencapai puncak kejayaannya. Ia bukan sekadar raja, melainkan seorang pemimpin visioner yang berhasil menyatukan dua kerajaan Sunda yang sebelumnya terpisah, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Penyatuan ini menandai lahirnya sebuah kekuatan baru di Tatar Sunda. Prabu Siliwangi memerintah dengan adil dan bijaksana, membawa kemakmuran bagi rakyatnya dan kestabilan bagi wilayahnya. Ia membangun parit pertahanan, memperkuat angkatan perang, mengatur tata pemerintahan, dan menjalin hubungan dagang dengan bangsa-bangsa lain. Kisah kebijaksanaannya melegenda, menjadikannya ikon abadi dari kepemimpinan Sunda. Pusat pemerintahan kerajaan ini berada di Pakuan Pajajaran. Bayangkan sebuah kota yang megah, dikelilingi benteng alam berupa perbukitan dan aliran sungai. Para sejarawan memperkirakan lokasinya berada di sekitar kota Bogor modern. Menurut naskah-naskah kuno, seperti Bujangga Manik, Pakuan digambarkan sebagai kota yang indah, tertata rapi, dan makmur. Rumah-rumah penduduk berjejer teratur lumbang-lambeng padi, selalu terisi penuh, dan rakyat hidup dalam kedamaian. Kehidupan sosial dan ekonomi di Pakuan sangat maju. Sistem pertaniannya, terutama talun atau kebun campuran, menjadi tulang punggung ekonomi yang menopang kehidupan kerajaan. Pajajaran juga dikenal sebagai penghasil lada berkualitas tinggi yang menjadi komoditas penting dalam perdagangan internasional saat itu. Pelabuhan-pelabuhan utama seperti Banten, Pontang, dan Sunda Kelapa menjadi gerbang bagi Pajajaran untuk berinteraksi dengan dunia luar. Kehidupan beragama juga berjalan harmonis, dengan ajaran Sunda Wiwitan sebagai kepercayaan utama yang hidup berdampingan dengan Hindu dan Buddha. Namun, seperti roda yang terus berputar, kejayaan tidak berlangsung selamanya. Setelah Prabu Siliwangi wafat, Pajajaran mulai menghadapi tantangan berat. Para penerusnya, seperti Prabu Surawisesa, harus berjuang keras mempertahankan kedaulatan kerajaan dari ancaman eksternal yang semakin kuat. Ancaman terbesar datang dari Kesultanan Demak dan Cirebon yang beraliansi. Mereka menyebarkan pengaruh Islam sekaligus memperluas wilayah kekuasaan mereka. Peperangan terjadi selama bertahun-tahun, menguras sumber daya dan kekuatan Pajajaran. Salah satu momen paling menentukan adalah jatuhnya pelabuhan strategis Sunda Kelapa ke tangan pasukan Demak dan Cirebon pada tahun 1527, yang kemudian namanya diubah menjadi Jayakarta. Kehilangan Sunda Kelapa menjadi pukulan telak bagi perekonomian Pajajaran, memutus jalur perdagangan utamanya. Kerajaan pun semakin terisolasi dan melemah. Generasi terakhir penguasa Pajajaran, seperti Ratu Dewata dan Prabu Ragamulya atau Prabu Surya Kancana, terus berjuang di tengah kepungan musuh. Puncak keruntuhan Pajajaran terjadi pada tahun ke-1579. Pasukan dari Kesultanan Banten, di bawah pimpinan Maulana Yusuf, melancarkan serangan terakhir ke ibu kota Pakuan Pajajaran. Pertahanan ibu kota yang telah melemah, akhirnya jebol. Dalam serangan itu, sebuah simbol penting kedaulatan kerajaan, yaitu Batu Gilang, atau Palangka Sriman Sriwacana Singgasana, tempat penobatan Raja-Raja Sunda di Boyong ke Banten. Peristiwa ini menandai berakhirnya riwayat kerajaan Pajajaran. Secara de jure, Raja terakhir, Prabu Surya Kancana, beserta para pengikutnya yang setia, memilih untuk meninggalkan istana dan menyingkir ke pedalaman, melanjutkan perlawanan secara gerilya. Namun, kerajaan sebagai sebuah institusi politik telah runtuh. Pakuan Pajajaran yang pernah megah ditinggalkan dan perlahan hancur, ditelan oleh hutan dan waktu, hanya menyisakan misteri dan legenda. Lantas, apa yang tersisa dari kerajaan besar ini? Apakah Pajajaran benar-benar musnah tanpa jejak? Tentu tidak. Meskipun pusat pemerintahannya hancur,
warisan Pajajaran tetap hidup. Semangat dan nilai-nilai luhurnya diwariskan secara turun-temurun melalui cerita lisan, tradisi, dan naskah-naskah kuno seperti Carita Parahyangan dan Babat Pajajaran. Nama Prabu Siliwangi tetap harum sebagai simbol pemimpin ideal. Banyak tempat di Jawa Barat yang diyakini sebagai petilasan atau jejak peninggalan Pajajaran. Artefak seperti prasasti dan benda pusaka menjadi bukti bisu dari keberadaan mereka. Yang terpenting, semangat Pajajaran, semangat kemandirian, kebijaksanaan, dan cinta pada tanah air terus mengalir dalam darah dan budaya masyarakat Sunda hingga hari ini. Kisah Pajajaran mengajarkan kita bahwa kejayaan fisik bisa runtuh, namun nilai dan semangat sebuah peradaban akan terus hidup, abadi dalam ingatan kolektif bangsanya. Sejarah Kerajaan Pajajaran adalah cerminan dari dinamika peradaban Nusantara. Sebuah kisah tentang kejayaan, perjuangan, dan kejatuhan yang syarat akan makna. Mempelajarinya bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi juga mengambil inspirasi untuk membangun masa depan. Kisah mereka adalah bagian tak terpisahkan dari mozaik sejarah Indonesia yang kaya. Terima kasih sudah menyimak perjalanan kita menelusuri jejak Kerajaan Pajajaran. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan kecintaan kita pada sejarah bangsa. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Sejarah dalam Semenit agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.